syair yang mengenai kidam, wujud, bako, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Gimana Ustaz? Apakah saya ikut mengajarkan atau tidak? Tidak usah. Susah apa qiyamuhu bi nafsi mukhalafatul lil hawadis. Nanti masuk dalam masalah-masalah itu ibaratnya ahli kalam. Mukhalafatul lil hawadis itu antum tanyakan kepada orang yang mengajarkan ini, antum akan bingung dengan penjelasannya. Rumit sekali, sulit difahami. Karena emang bukan dari sunnah, bukan dari Quran, dari filsafat itu dikembangkan. Penetapan sifat 20 adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, bukan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kalau kita katakan nama Allah hanya 99, berarti minimal 99 sifat. Kenapa dikatakan cuma 20? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan, tapi ini di luar tema. Saya kan pengajar TPA. Jadi di TPA itu diajarkan syair yang mengenai kidam, wujud, bako, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Gimana Ustaz? Apakah saya ikut mengajarkan atau tidak? Tidak usah. Tidak usah. Terus bagaimana saya menyampaikan kepada guru tersebut? Suruh hafal aja Asmaul Husna. Ada Asmaul Husna yang agak dinasyidkan, tidak apa-apa. Ada Asmaul Husna yang dinasyidkan. Kalau kita suruh hafal, ya tidak jadi masalah. Anak biar tahu nama-nama Allah yang terindah. Suatu saat bermanfaat bagi mereka tatkala dijelaskan makna dari nama-nama tersebut. Sekarang mereka cukup menghafal. Susah apa qiyamuhu bi nafsi mukhalafatul lil hawadis. Nanti masuk dalam masalah-masalah itu ibaratnya ahli kalam. Ya, mukhalafatul lil hawadis itu ibaratnya ahli kalam. Ya. Wujud, kidam, baqa itu ibaratnya ahlul kalam, kidam itu. Kalau kita awal wal akhiru wal zahiru wal batinu lebih bagus ya. Oleh karenanya saya sarankan diganti dengan nama-nama Asmaul Husna. Sebagian dinasyidkan ada. Kalau anak-anak biar mudah hafal tidak ada masalah. Sehingga mereka menghafal nama-nama Allah tersebut bukan untuk jadikan zikir, bukan. Tetapi mereka hafal satu saat biar dijelaskan maknanya di kemudian hari bermanfaat bagi mereka. Mukhalafatu lil hawadits dan qidam dikatakan bid'ah. Pertanyaannya, sumbernya sebetulnya dari mana yang selama ini sampai ke kami sifat-sifat 20 mungkin ya, sifat-sifat 20. Jadi begini, ada namanya akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah itu disandarkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapakah Abul Hasan Al-Asy'ari? Abul Hasan Al-Asy'ari ini adalah orang yang melewati 3 jenjang dalam hidupnya. Antum tahu Abul Hasan Al-Asy'ari itu dijadikan anak tirinya Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali Al-Jubba'i adalah dedengkot Mu'tazilah, tokoh Mu'tazilah. Dia menikah dengan ibu kandungnya Abul Hasan. Jadi yang miara Abul Hasan dari kecil ini seorang dedengkot Mu'tazilah. Maka marhalah pertama dari kehidupan Abul Hasan adalah dia terkontaminasi dengan akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah itu dalam bab sifat, dia menafikan sifat-sifat Allah dan hanya menetapkan nama. Jadi nama kosong, nama nggak pakai sifat. Alim bila ilm, sami' bila sama, dan seterusnya tadi. Kemudian dia mulai berinteraksi dengan ahlu sunnah, tapi dia belum benar-benar pindah ke ahlu sunnah. Dia mulai tersadarkan dengan bid'ahnya Mu'tazilah dan dia berusaha untuk membantah Mu'tazilah, tapi tidak menggunakan metodologi ahlu sunnah, tapi menggunakan metodologi ilmu kalam, ya mirip dengan filsafat. Sehingga terjadi kontradiksi pada konsep pemikiran Abul Hasan Al-Asy'ari pada periode yang kedua ini. Dan sayangnya ini yang lebih populer, ini yang kemudian dijadikan sebagai akidah yang dianggap representasinya ahlu sunnah wal jamaah, padahal bukan. Karena ada konsep yang sangat mendasar sekali yang membedakan antara ahlu sunnah dengan Asy'ariyah. Intinya adalah Asy'ariyah ini mengedepankan logika, akal, dan menomorduakan dalil. Mereka akan terima dalil kalau mereka bisa cerna dengan akal. Ini masalah utamanya di sini. Kalau nggak bisa, mereka akan mengkonsep menurut akal mereka, dan konsep mereka itu jelimet sekali. Mukhalafatul lil hawadits itu antum tanyakan kepada orang yang mengajarkan ini, antum akan bingung dengan penjelasannya. Rumit sekali, sulit difahami. Karena emang bukan dari sunnah, bukan dari Quran, dari filsafat itu dikembangkan.
Dan sayangnya ini yang dijadikan sebagai akidah resmi di banyak negeri-negeri berpenduduk mayoritas muslim, termasuk di Indonesia. Saya dulu waktu SD juga belajarnya ini. Tapi setelah saya belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya, alias akidah salaf, baru ketahuan, wah ternyata banyak errornya juga ini konsep ini. Kenapa cuma 20 sifatnya? Sifat Allah banyak. Setiap nama mengandung sifat, kok cuma 20 yang diterima? Yang lain-lain bagaimana? Dan kenapa kok yang ini diterima sebagai sifat? Misalnya apa? Wujud, al-qidam, al-baqa, al-mukhalafah lil hawadits, qiyamuhu binafsihi. Apalagi? Wahdaniyah, terus dan lain-lain. Tayyib, sudah semuanya aja kita tetapkan sifat-sifatnya. Kenapa pilih-pilih? Karena begini, yang sebagian yang kita tetapkan sebagai sifat wajib ini, akal kita mengharuskan Allah punya sifat itu. Lah yang lain kenapa menurut akal Anda? Mustahil bagi Allah. Yang apa yang mustahil? Apa yang mustahil coba? Masalahnya gini, akal kita itu nisbi, tidak sama akal ana dengan akal antum. Tiap kepala ini punya daya nalar sendiri-sendiri. Kalau akal manusia dijadikan sebagai tolok ukur, akhirnya versinya banyak banget. Yang dianggap masuk akal oleh sebagian orang, dianggap tidak masuk akal oleh orang lain. Contoh, gampang aja, di masa yang sama, peristiwa Isra masuk akal menurut Abu Jahal, dan dedengkot-dedengkot orang kafir masuk akal? Enggak. Menurut Abu Bakar masuk akal. Lah kenapa jadikan akal sebagai tolok ukur? Sudah, tolok ukurnya dalil saja. Kalau akal nggak bisa mencerna, memang itulah konsep keimanan. Jangan semua konsep keimanan suruh paham. Gampang kan akidah Ahlus Sunnah? Nggak susah kan? Gitu loh. Jadi yang pencetuskan sumbernya dari itu, dari filsafat, dari ilmu kalam. Dan ilmu kalam itu mulai meracuni akidah kaum muslimin seiring dengan terjemahannya kitab-kitab filsafat Yunani. Itu di masa Daulah Abbasiyah itu marak sekali itu. Penerjemahan kitab-kitab Yunani itu yang menjadi pencetus lahirnya akidah-akidah yang menyimpang ini. Jadi bid'ah itu terjadi dalam perkara akidah juga. Bukan hanya amaliyah, tapi ada bid'ah dalam akidah. Bid'ah qadariyah, bid'ah jabriyah, bid'ah mu'tazilah, khawarij, rafidhah. Itu mulai dari akidah, nanti akhirnya melahirkan ritual-ritual yang bid'ah juga. Ilhad tadi, penyimpangan dalam nama-nama Allah. Saya sangat tertarik menyoroti ini karena di negeri ini ya, saya itu dari kecil waktu sekolah gitu ya, sama ngaji gitu diajarkan 20 nama sifat itu, Ustaz. Sampai hafal sampai sekarang tuh, wujud, qidam, baqo, mukhalafatu fil habli sampai mutakaliman gitu. Jadi kalau melihat kriteria 4 macam ilhad tadi, kelihatannya masuk ke dalam situ. Cuma yang mau perlu penegasan begini, Ustaz. Bagaimanakah kita harus bersikap terhadap nama-nama atau sifat yang ditulis tertera di situ? Karena sebagai saya awam ya, kalau melihat maknanya sih awam gitu, mungkin lafaz bahasa Arabnya yang bermasalah atau gimana, atau tidak ada dalil. Tapi secara makna kayak bako, kekal gitu, atau maha berbicara, maha mendengar, maha berilmu, itu nggak ada masalah. Atau itu kita tolak seluruhnya atau bagaimana, Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Penetapan sifat 20 itu adalah akidah Asy'ariyah. Adalah akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bukan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Kita nggak akan dapatkan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, juga dari tabi'in, juga dari tabi'ut tabi'in, pembatasan sifat 20. Bahwa sifat Allah itu 20 saja. Dan ditambah lagi, sifat 20 yang mereka maksudkan itu tidak sama dengan sifat yang diyakini oleh ahli sunnati wal jamaah. Itu tidak sama persis. Tidak sama persis. Nah, seperti sifat al-kalam, Allah berbicara. Sifat al-kalam, Allah berbicara. Ini kalau diurutannya yang ke-13 dari 20 sifat. Al-kalam, Allah berbicara.
antara ahlu sunnah dengan Asy'ariyah itu beda dalam mengimani sifat berbicara Allah. Asy'ariyah itu mengatakan sifat berbicara Allah itu adalah sifat yang lampau yang tidak lagi Allah lakukan sampai saat ini. Makanya mereka tidak mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran, mereka tidak mengatakan Al-Quran sebagai ucapan Allah. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah ibaratun an kalamillahi azza wa jalla. Al-Quran itu adalah pengibaratan dari ucapan Allah. Lalu menurut Asy'ariyah, Al-Quran itu ucapan siapa? Sebagian mengatakan ucapan malaikat Jibril, sebagian mengatakan ucapan Nabi Muhammad SAW. Makanya dari akidah ini kemudian dimanfaatkan oleh kaum liberal. Mereka kemudian mengatakan harus ada penafsiran baru. Karena menurut mereka, ya berdasarkan dari penjelasan Asy'ariyah, liberal mengatakan Al-Quran itu hanyalah penafsiran Nabi Muhammad SAW terhadap ucapan Allah. Jadi bukan murni ucapan Allah, hanya penafsiran Rasulullah SAW. Sehingga sudah seharusnya direvisi. Sebab kata mereka, Nabi Muhammad SAW menafsirkan sesuai dengan zaman beliau. Sekarang sudah zaman modern, perlu direvisi lagi. Ini gara-gara akidahnya Asy'ariyah dimanfaatkan oleh kaum liberal. Adapun ahlu sunnah mengatakan Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla, bukan ucapan malaikat Jibril, bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun mereka menetapkan sifat-sifat ini, akan tetapi makna yang terkandung di dalamnya mereka tafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka, tidak mengikuti akidah ahli sunnati wal jamaah. Dan secara umum, kalau lihat pada lafaz secara zahir saja, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kita gali lebih dalam, yang mereka maksudkan ternyata tidak sama dengan yang dimaksudkan oleh ahli sunnah. Ya, seperti contoh al-kalam, Allah berbicara. Tapi ternyata makna berbicara yang mereka inginkan tidak sama dengan makna berbicara menurut ahli sunnati wal jamaah. Secara zahir tidak masalah. Masalahnya di mana? Ya, itu tadi satu. Dalam memahami makna sifat-sifat Allah tersebut. Masalah yang kedua adalah membatasi sifat Allah hanya 20. Pembatasan. Padahal jemaah sekalian, tadi sudah kita bahas. Setiap sifat Allah pasti mengandung, setiap nama Allah pasti mengandung sifat Allah. Allah As-Sami, yang maha mendengar. Berarti Allah memiliki sifat mendengar. Allah Al-Basir, yang maha melihat, berarti Allah memiliki sifat melihat. Allah Ar-Rahman, yang maha penyayang, berarti Allah memiliki sifat kasih sayang. Demikian seterusnya. Kalau kita katakan nama Allah hanya 99, berarti minimal 99 sifat. Kenapa dikatakan cuma 20? Padahal masih ada lagi sifat Allah yang tidak terkandung dalam nama Allah. Sifat Allah lebih banyak daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula, nama Allah tidak terbatas 99. Nama Allah tidak terbatas 99. Berarti sifat Allah itu sangat banyak. Bagaimana bisa dikatakan hanya 20? Nah, di situ letak kesalahannya. Jadi kesimpulannya, letak kesalahannya dua. Pertama, dalam memaknai sifat-sifat tersebut. Yang kedua, pembatasan terhadap sifat-sifat Allah yang mereka lakukan semuanya tanpa berdasarkan dalil, tidak pula berdasarkan petunjuk para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian, wallahu alam.